Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya Mas Umar. Dalam episode kali ini asik episode. Dalam video ini, dalam pembahasan kali ini saya di sini mau nge-review lagi, mau ngebahas lagi untuk bak kopling. Wih, bak kopling apa Mas? Bak kopling kanan untuk motor e-making. Bak kopling kanan untuk motor e-making. Mas, saya udah pernah lihat tuh Mas, punyanya dipakai si A si B dari brand MJ Racing. Nah itu kalian sudah tahu kan. Di sini saya mau bahas nih. Nah, bak kopling kanan ini bisa digunakan di NVL, NVA, e-making. Tapi Fiction All bisa nggak ya? Ayo, yang sudah pasang di Fiction All, tolong tulis di kolom komentar. Mas, bisa Mas? Nah, kalau misalkan emang bisa, cobalah kalian kirim fotonya di IG kami di sini nih. Oke, sebelum lanjut dalam videonya, bagi kalian baru saja hadir ke dalam channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Karena dengan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Langsung saja akan kita buka box dari brand MJ Racing ini. Nah, di sini sudah ada ya dusbox dari brand MJ Racing. Langsung buka nggak nih? Buka nggak? Buka ya, buka lah, masa kagak. Udah kosong ya. Oke. Kosong. Ini perintilannya buka aja langsung ya, biar sekalian di review. Buat kalian yang sudah masang bak kopling ini, gimana rasanya nih? Enak nggak? Pasti udah banyak dong, karena bak kopling ini juga sudah banyak yang pakai, sudah banyak yang menggunakan. Nah, Mas sendiri kenapa telat Mas reviewnya Mas? Udah banyak yang pakai baru di review. Ya kemarin saya ada satu sedikit kendala yang nggak bisa diurus, diwakilkan. Terus juga saya merubah ya. Kalau kalian sudah subscriber lama, pasti kalian tahu lah ya apa yang berubah dari isi di video ini. Kalau nggak bisa lah kalian feedback ke belakang, ke video-video paling bawah, ke bawah lagi. Itu pasti ada yang berubah. Oke, sebelum kita bahas dari bak kopling ini, kita mau ngebahas apa ya? Ngebahas perintilannya aja dulu ya. Ngebahas perintilannya dulu. Jadi apa aja sih yang didapat? Oke, nah di sini ada yang namanya tutup. Nih tutup untuk bagian sini nih. Jadi untuk selanya yang mau nggak digunakan bisa nih langsung ditutup pakai ini. Langsung di engklep langsung PNP, tinggal pasang aja. Dan juga ada per untuk penggerak si stud kopling. Lanjut. Untuk di sininya ada paketan stud kopling. Jadi ini yang nempel di sini nih. Stud kopling dalam. Dan ini stud kopling luar yang dari sini nih masuk ke dalam untuk si penggeraknya, penarikan ke tali kopling ya. Nah, di sini juga ada stud dari yang tali kopling ke penggerak stud yang panjang ini. Jadi saling apa namanya? Saling terikat, saling terhubung. Nah, di sini juga ada bracket untuk dudukan selang tali koplingnya itu sendiri. Jadi ini tuh nanti nyangkut di sini. Nyangkut kan jadinya. Dipasang di sini untuk dudukan, atau ini namanya bracket tali kopling bak kopling kanan. Gimana tuh nyebutinnya tuh? Ribet banget ya. Oke. Pokoknya ini sudah dapat paketannya. Lalu di sini ada perintilan bearing bambu. Nah, bearing bambu ini nanti akan saya jelaskan lagi apa fungsi kegunaannya. Dan di juga ada bearing bambu dalam. Ini nih, bearing bambu dalam, kelihatan nggak?
Terus ada o-ring bak kanannya seperti yang ada di dalam. Ini di sini nih. Sudah dapat. Lalu ada stud o-ring lagi untuk yang di sini. Jadi itu si stud kopling asam panjang ini dijaga oleh si o-ring ini. Jadi agar debu tidak masuk ke dalam area kopling. Oke, saya kira cukup lah ya untuk o-ring-o-ringnya ini. Bearing bambu, ring. Nah, di sini ada yang namanya rumah kopling. Tapi kenapa yang datang cuma satu, belakangnya enggak? Sedangkan makingnya sendiri yang standar itu 4 per. Berarti itu nggak digunakan dong mas, nggak bisa dipakai. Iya, ini jomblo, nggak bisa dipakai karena nggak ada pasangannya. Jadi ya kalau misalkan beli ini, ya emang ini nggak bisa dipasang sih, kecuali kalian punya rumah kopling yang 5 per itu belakangnya aja. Nah ini bisa dipakai untuk di motor making, itu sama. Nah berarti kalau misalkan ini nggak bisa dipakai, apakah bak kopling ini bisa mas dipakai di rumah kopling yang standar making atau motor lain? Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena saya sudah masang, jadi saya udah tahu dong pasti. Nah di sini ada bearing bambu dan ada 2 ring. Ada 2 ring. Nih ring yang ini kelihatan nggak? Nih bearing bambu ini bawah, nama o-ring bearing lagi nih. Itu fungsinya untuk di sini. Ini pembahasan di luar dari bak kopling yang ini ya. Nih otomatis sudah lah, nih nggak kepake, nih nggak bakalan kepake asli kecuali kalian punya pasangannya. Ini nggak akan pernah kepake kecuali kalian punya pasangannya. Saya tekankan lagi ya. Jadi anggap nih saya punya making, saya beli ini, otomatis ini nggak kepasang dong, karena kan ini 5 per. Sedangkan yang making standar itu 5 per. Berarti nih setelah pembahasan ini di luar dari pembahasan ini ya. Oke, saya taruh. Jadi bagian yang nggak kepake hanya ini aja. Untuk lainnya masih bisa digunakan dengan catatan rumah kopling yang standar itu lubang. Anggap ini standar, lubang di sininya itu dibesarkan, dicuner ulang untuk agar si stud ini bisa masuk ke dalam sini. Jadi yang orinya itu dibor, kan dia model kayak baut ya, modelannya itu dibunderin aja agar supaya si stud dalam ini bisa masuk. Nah kegunaan bearing bambu ini juga untuk itu juga. Jadi ini penempatannya bearing bambu, ring, masukin ke stud dalam ini, lalu masukin lagi ke dalam si rumah kopling yang orinya itu yang di motornya. Jadi tinggal pasang aja. Dan itu PNP tinggal pasang aja, nggak ada kendala lagi, nggak ada yang harus dipenyesuaikan lagi, hanya bagian di tunernya aja. Jadi bisa pakai tuner, bisa pakai mesin bor, atau bawa ke tukang bubut, terserah kalian lah, terserah mekanik kalian maunya kayak gimana. Dan untuk bak koplingnya sendiri di sini juga dari looks, dari tampilannya juga sangar lah ya. Tampilannya sangar, jadi motor tuh jadi kelihatannya gimana ya? Lebih enak aja sih dilihatin ya. Ada juga kan bak kopling yang lain tuh yang bulat, itu juga enak juga tuh dilihat. Tapi kalau itu kan emang udah dapat sepaket tuh dari per-pernya dan segala macamnya. Nah kalau ini bisa garang bos, sumpah asli. Dan keunggulan bak kopling ini di sini ada baut nih. Nih, ini. Jadi kalau kalian mau yang namanya ganti kampas kopling itu nggak perlu lagi yang namanya nyopot sepaket. Jadi tinggal buka ini sepaket ini langsung kebuka. Hasil tembusannya ini kan di dalam nih, dalam sini, dalam bak sini kan posisinya. Itu langsung di dalam sini. Jadi itu nanti begini. Nah, jadi begini. Jadi tinggal buka ini kampas kopling bisa langsung kecopot. Nah, kenapa sih Mas si produk MG Racing ini membuat bak kopling seperti ini dengan 1 mempercepat si kerja, kedua
mengurangi kerusakan pada seal kerkas, seal as kerkas. So, ini kan efeknya itu ke oli ya, ke bagian untuk penyemburan bagian blockhead. Nah itu kalau misalkan sealnya rusak, daya semburnya akan berkurang. Jadi produk MG Racing ini membuat seperti ini itu tidak asal, karena efeknya untuk mengurangi kerusakan seal. Tapi kalau misalkan sealnya rusak, itu bisa nggak mas pakai yang standar? Bisa. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau buka ini, mau ya sekalian dibersihin lah dalamannya, bisa. Tapi ya untuk bagian seal ini pas saat mau pemasangannya lagi tolong dicek ya, supaya olinya itu akan tetap maksimal untuk penyemburan ke bagian blockhead atasnya ya. Aduh napasnya habis, susah ya makan napas rokok. Oke, untuk pemasangan ini ke bagian crankcase-nya juga apa ya namanya, tinggal pasang aja, nggak perlu bubut-bubut lagi, tinggal pasang, nggak perlu ada kendala. Udah PNP, looksnya juga ganteng, sangar, gila. Mas Umar kapan dia making? Pasang lah bak koplingnya, dia makingnya. Wih tenang-tenang aja. Nanti ada video untuk ya masih efek lama saya mau belum making. Ya nanti insya Allah lah kalau ada rezeki saya akan beli making. Oke, saya kira cukup lah ya informasi kali ini. Bagi kalian yang baru saja hadir ke dalam channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Dan saya Mas Umar, saya undur diri. Saya kira cukup lah ya untuk review bak kopling kanan e-making ini dari brand MG Racing. Jadi ada plus minusnya, ada yang nggak bisa kepasang, ada yang bisa dipasang. Jadi tinggal merubah bagian per koplingnya aja. Oke, saya Mas Umar, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ini, dan juga jangan lupa follow kami di Lalarijo Speed Shop. Dan kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, bisa WA ke nomor ini karena sudah ada adminnya yang pegang nomor ini. Oke, saya sendiri Mas Umar, saya undur diri. Saya ucapkan selamat dan terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga habis, hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam Racing Indonesia, salam dar-dar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.